Nah, teman-teman, hari ini kita mau belajar stability dari sistem ODE ya. Jadi kemarin kita sudah belajar sistemnya. Nah, sistem ODE ini kalau kalian ingat kembali yang lalu, itu ada yang linear sama non-linear. Ya, dan kestabilan itu hanya bisa dicapai pada di saat titik equilibrium ya. Jadi titik equilibrium ini adalah titik-titik di mana suatu sistem mencapai kestabilan. Nanti kita akan belajar jenis-jenis kestabilan yang mungkin muncul dari titik equilibrium ini. Dan kalau Anda ingat materi minggu lalu, jadi yang dimaksud dengan titik equilibrium adalah titik di mana sistem sudah tidak berubah lagi, ya. Kalau kita ngomongin perubahan, maka perubahan itu kalau di kalkulus 1 identik dengan yang namanya turunan, derivatif atau gradien. Kecepatan. Artinya posisinya udah nggak berubah lagi. Kalau kecepatannya 0, kendaraan kita stop, artinya tidak ada yang berubah. Ya, posisi kita tetap di sana. Gitu. Itu berarti kecepatannya adalah 0. Nah, logikanya seperti itu aja yang mudah. Kendaraan kita berhenti, kalau kita berhenti, posisi kita tidak berubah, dan artinya kecepatannya adalah 0. Oleh karena itu, minggu lalu saya ajarkan pada Anda semua bahwa titik equilibrium itu terjadi di saat turunan pertamanya sama dengan 0, untuk setiap function yang terdapat dalam sistem. Ya, jadi kalau sistemnya, kita punya sistemnya persamaan tiga fungsi X, Y, Z, maka kita punya X aksennya, Y aksennya, Z aksennya semuanya adalah 0. Nah, sekarang dari titik equilibrium yang kita cari, kan kemarin saya bilang bahwa dalam suatu sistem, titik equilibriumnya itu bisa banyak. Bisa lebih dari satu, dan untuk masing-masing titik equilibrium, itu solusinya beda-beda. Lain halnya dengan sistem yang linear. Kalau sistemnya yang linear, 2 minggu lalu, sistem yang linear, titik equilibriumnya hanya ada satu pasti, yaitu titik 0,0. Sehingga solusinya pun satu, seragam untuk semua titik. Ya, seragam untuk di titik manapun solusi sistemnya adalah XT, YT-nya sama. Tapi kalau saya mau perlihatkan materi minggu lalu sedikit, secara cepat. Jadi kalau minggu lalu kita punya ini non-linear, ya, karena ada perkalian antara function X, Y, dan seterusnya, apa aja bisa ya, non-linear nggak cuma karena perkalian antara X, Y, bisa X kuadrat, bisa ada pangkat 3, ln, eksponen, ataupun trigonometri. Nah, yang lalu, ketika mencari titik equilibrium, maka ada kemungkinan bahwa titik equilibrium yang kita dapat itu lebih dari satu. Contohnya untuk soal ini kemarin, kita punya titik equilibriumnya adalah 2. Ya, yaitu dengan cara X aksennya dibikin 0, kemudian Y aksennya juga dibikin 0, sehingga kalian perlu mengeliminasi atau substitusi untuk mencari XY yang memenuhi ini sama dengan 0, dan ini sama dengan 0. Ternyata kita dapat solusi, sebenarnya kita dapat titik equilibriumnya. Ya. Kemudian kemarin, untuk mencari solusinya, ketika saya menemukan 2 buah titik equilibrium, maka kita akan mendapatkan 2 jenis solusi yang berbeda, yaitu solusi yang berada di sekitar titik 0,0 dan solusi yang berada di sekitar titik min setengah 1. Ya, yang berada di sekitar 0,0, jadi kalau kalian ingat kembali kemarin, cara untuk mencari solusinya adalah nah ini kan konsep ya. Secara konsep saya mengajarkan dari Deret Tyler, dan pada akhirnya kalian sebetulnya hanya diminta untuk mencari yang namanya matriks Jacobian, yaitu matriks yang diturunkan terhadap setiap fungsinya. Ya, jadi untuk misalnya untuk baris pertama terhadap X dan terhadap Y, baris kedua juga terhadap X dan Y. Sehingga kalian mendapatkan 2 sistem yang baru, yang bergantung kepada titik equilibrium. Ya, jadi kalau kemarin Anda ingat, ini matriks Jacobian secara umumnya, misalnya kita punya ini ya, X min XY turunkan terhadap X jadi 1 min Y, yang ini. Kemudian X min XY turunkan terhadap Y dapatnya min X. Nah, ini persamaan yang kedua dapat dari Y plus 2XY. Turunkan terhadap X dapatnya 2Y, turunkan terhadap Y dapatnya 1 plus 2X. Ini adalah secara umum sebelum kita inputkan titik equilibriumnya. Kemudian, pada akhirnya setelah kita mencari matriks Jacobian, kita akan memperoleh yang namanya sistem linear, tapi berbeda untuk setiap titiknya. Jadi kalau kita kemarin bahas,
titiknya ada 2, untuk yang 0,0 dapatnya adalah X min 0, Y min 0, di sininya input kan X-nya 0, Y-nya 0, sehingga dapat matriks yang warna merah. Jadi yang matriks yang sedang saya blok, yang warna merah, itu adalah matriks Jacobian, tapi diinputkan equilibriumnya adalah 0,0, X-nya 0, Y-nya 0. Berbeda dengan ketika saya inputkan equilibrium yang kedua, min setengah dan 1, yang saya peroleh ternyata matriks Jacobiannya seperti ini. Dan apalagi yang berubah, ini sebetulnya ada X min 0 kan ya teman-teman. Ini ada X min 0, di sini juga ada Y min 0. Semuanya ada min 0-nya untuk setiap X ya. Di sini X min 0, Y min 0 juga. Tapi untuk yang min setengah sama 1 jelas nggak bisa dihapus karena tidak 0. Sehingga yang kalian peroleh adalah bentuk sistemnya seperti ini. Dicari seperti biasa, gunakan variabel yang baru, katakanlah A dan B, kemudian dapat matriks ya, lalu dicari solusinya masing-masing. Sehingga pada akhirnya kalau ini dicari solusinya, dapat satu solusi, kemudian yang ini juga dicari solusinya, maka dapat solusi. Kemarin saya cuma nyari untuk yang titik equilibrium yang kedua. Yang pertama Anda suruh cari sendiri. Nah, sekarang saya mau bahas apa teman-teman? Ternyata titik equilibrium ini juga jenisnya banyak. Jadi kalau kita punya 2 titik, ini bisa jadi 2 titik ini jenisnya berbeda. Nah, jenisnya tersebut, jenis titik equilibriumnya itu berdasarkan adalah stability sistemnya. Ya, jadi equilibrium itu adalah titik yang menyebabkan sistemnya stabil. Stabil itu, kalau secara bahasa stabil itu apa ya? Yang tahu nggak? Stabil itu apa? Kalau secara bahasa itu apa ya? Kondisi kita sakit tapi sekarang udah mulai stabil. Maksudnya apa tuh berarti? Berarti maksudnya udah nggak naik turun ya. Misalnya udah nggak terlalu kritis, udah mulai membaik, stabil, misalnya gitu ya. Atau nilai Anda stabil nih, nggak naik turun gitu ya. Jadi maksudnya dari semester awal sampai semester akhir cukup stabil. Tidak ada gangguan yang mengganggu sehingga eh, kemampuan kalian segitu ya segitu aja gitu. Itu namanya stabil gitu ya. Ya boleh saya bilang tidak terlalu berubah banyak. Itu namanya stabilitas, stabil. Nah, kestabilan ini dilihat dari yang namanya titik equilibrium. Nah, sekarang saya mau ajarkan banyak, bukan banyak. Stabilitas itu macam-macam. Nah, stability dari suatu sistem di titik equilibrium, katakanlah titik equilibriumnya saya kasih nama titik P. Ya, titik equilibrium P. Jadi kalau saya punya sistemnya 3 fungsi, berarti P-nya adalah X, Y, Z. Kalau saya cuma punya 2 fungsi, berarti X, Y. Nah, kestabilan dari suatu sistem di titik equilibriumnya saya kasih nama P, bergantung pada nilai eigen dari matriks Jacobian di titik P tersebut. Ya, jadi ceritanya nanti saya akan pakai contoh soal yang sudah kita kerjakan minggu lalu. Ya, jadi kalau gitu, untuk satu buah titik equilibrium, dia punya satu jenis kestabilan. Ya, dan untuk satu soal yang sama, walaupun dia punya 2 titik equilibrium, belum tentu jenisnya sama. Jadi dalam suatu soal, masing-masing titik equilibrium jenisnya bisa beda. Ya, dan itu semua bergantung pada nilai eigen dari matriks Jacobian. Jadi kalau misalnya 0,0, dia bergantung pada nilai eigennya ini, kemudian untuk yang satu lagi bergantung pada nilai eigen si ini. Bu, mau nanya bentar, Bu. Ah, boleh silakan Irvin. Itu buat tentuin kemarin tuh gimana, Bu, warna merah itu kemarin, Bu? Untuk nentuin Apa apa? namanya? Nentuin Matriks Jacobi. linear system, aku lupa cara bikin itunya, matriksnya. Non-linear. Yang linearnya itu kali ya, tentunya aku lupa ya. Ini yang di bawah ini, Oh, yang bentar. Ibu bikin ini. Ini di bawah Nah, ini, yang 101 itu ya. Oh, alah ini nyari solusinya. Nah, ini untuk menyelesaikan solusi yang udah linearnya ini bisa bebas, Irvin. Jadi kalau cara menyelesaikan itu pakai materi bukan minggu lalu, tapi 2 minggu lalu. Bisa pakai metode eliminasi substitusi, bisa juga pakai metode apa namanya nilai eigen sama vektor eigen. Nah, kalau misalnya ini yang minggu kan, keinjek, maaf, keinjek sama anak, sakit. Iya sakit. Oke. Jadi kalau misalnya contohnya ini ya, Vin ya.
waktu minggu lalu saya mengerjakan pakai yang ini. Nah, ini cara nyarinya waktu itu saya cobain carinya pakai metode substitusi sama eliminasi. Misalnya di sini saya punya A aksen sama dengan setengah B. Mana ya? Aduh. Nah ini, A aksen sama dengan setengah B. Atau saya tulis B-nya adalah 2 A aksen. Kemudian di sini dari bawahnya, ini B aksen sama dengan 2 A. B aksen sama dengan 2 A. Mana ya? Bentar, bentar. Oh ini nih, ntar loh. B aksen sama dengan 2 A, kemudian A aksen sama dengan setengah B. A aksen sama dengan setengah B, tapi waktu itu saya sudah bikin langsung jadi A double aksen. Jadi tinggal pakai eliminasi substitusi. Saya coba ulang ya. Ini kayaknya udah ada yang dihapus. Jadi ini saya punya A aksen sama dengan setengah B. Gitu. Dan satu lagi B aksen sama dengan 2A. Nah, ini awalnya saya terjemahkan ini ke dalam bentuk ini. Ya, sehingga ketika saya punya A aksen sama dengan setengah B, maka B-nya adalah 2A aksen. Ketika B-nya 2A aksen, maka B aksennya 2A double aksen. Substitusikan ke dalam ini. B aksen sama dengan 2A, ini B aksen sama dengan 2A, tapi B aksen itu sendiri adalah 2A double aksen, sehingga diperoleh ini Irvin. Nah, dapatlah persamaan diferensial yang hanya bergantung pada A saja. Nah, ini ingat kembali materi UTS. Dicari masing-masing. Ya, dicari masing-masing. Nah, solusinya apa? Dapatlah solusinya. Misalnya untuk A dapat solusinya ini, tapi Irvin dan teman-teman yang lain harus ingat bahwa A kita ini adalah X plus setengah. Sehingga pada akhirnya A ini harus kita ganti menjadi X plus setengah. Plus setengahnya kemana, Bu? Karena kita mau ujung-ujungnya mau cari X, sistem awal ini kan dx per dt sama dy per dt, berarti solusinya harus dalam bentuk x sama dengan, sehingga walaupun di sini saya punya awalnya adalah x plus setengah, tetap plus setengahnya pindah ke kanan jadi min setengah. Gimana Irvin? Sudah ingat kembali? Yang bawah sih ingat Bu. Saya cuma lupa ingat yang tadi apa kan nentuin agak persamaan matriksnya itu. Ini? Yang linear yang bawahnya. Kalau itu udah ngerti. Yang Yang linear ini? sistemnya udah lupa-lupa Ini? ingat. Iya. Oh, ini sama ini kan sama ya? Maksudnya dapat dari mana? 0 setengah Iya, 2 iya, 0? Sama 1001-nya? iya, Oh walah, jadi gini. Saya salah nerangin dong tadi ya. Gini, kita punya matris Jacobian. Kalau matris Jacobiannya pada ingat semua nggak Iya selain tahu. Irvin? Itu tinggal Oke, turunin doang kan. sekarang masukin 0,0. Ini masukin 0. 0. 0, Oh iya. dapatnya ini. Tinggal Terus kalau masukin yang segitu doang. kedua, input X-nya min setengah, Y-nya 1 input ke sini. Dapatnya yang ini. Gitu. Clear ya kalau gitu Oke, ya? oke. Cuma lupa itu doang kok. Ya, oke sip. Saya salah jelasin tadi ya, salah nangkep. Oke. Silahkan yang lain kalau mau ada pertanyaan silahkan disilah ya. Oke. Saya balik ya. Nah, jadi stabilitas itu tergantung pada tergantung pada nilai eigen untuk setiap equilibrium. Contohnya nih ya. Jangan lupa contohnya. Nah, eh kestabilan itu sebetulnya apa sih itu ya? Tadi stabil itu ada seperti kita mau apa namanya? Stabil itu sudah tidak terlalu banyak berubah. Kalaupun berubahnya itu terlihat polanya dan seterusnya. Nah, kalau boleh saya gambarkan eh kalau misalnya saya punya bentuk yang seperti ini ya. Kestabilan itu ada banyak ya. Ini insert. Kalau kita gambarkan grafik misalnya ya, misalnya ada suatu sistemnya terdiri atas function X sama function Y gitu ya. Nah, apapun fungsinya X atau Y, misalnya saya punya, kalau kita sedang bahas di salah satu titik, saya mau bikin suatu grafik. Ini warna merah. Oke. Kemudian ini anggap aja yang saya gambar.
kurang bagus ya. Anggap aja saya gambar untuk yang kedua, ini grafik, nanti saya kasih warna biru ini. Anggap aja suatu gambar yang bagus gitu ya. Bagus dalam arti maksudnya dia itu naik turunnya tuh sama tinggi. Ini saya kasih warna hijau. Saya tebelin. Ini yang merah. Kemudian yang terakhir, wah, ekstrim. Saya kasih warna kuning. Orange maksudnya. Oke. Nah, ini adalah jenis-jenis kestabilan. Jadi solusinya itu berbentuk seperti apa sih gitu ya? Solusi XY-nya itu di solusi X-nya di sekitar titik equilibrium gitu ya. Nah, ini yang warna merah itu dikatakan stabil asimtotik. Stabil asimtotik itu stabil yang menuju ke suatu titik tertentu. Maaf, kalau misalnya lagi di ICU, ada orang dalam kritis mau meninggal, jantungnya berdetak kencang, tiba-tiba lurus. Itu namanya stabil. Stabil, ya meninggal. Gitu. Jadi grafiknya tuh menuju ke suatu nilai. Tidak peduli dengan awalnya. Jadi kalau Anda lihat yang warna merah ini nggak peduli dengan awalnya, bisa naik turun segala macam bebas, tapi pada akhirnya, pada saat menuju hingga dia menuju ke suatu nilai. Nggak harus ke nol, makanya saya nggak gambar tepat ke nol, karena kalau saya gambar tepat di nol, saya khawatir kalian salah paham seolah-olah yang namanya stabil asimtotik harus menuju ke nol, padahal tidak. Contohnya apa nih stabil asimtotik? Pendulum, bandul, Anda dihipnotis, pakai bandul, lama-lama bandulnya berhenti, itu namanya stabil asimtotik. Nah, sedangkan yang warna hijau, anggaplah grafik saya bagus, itu namanya stabil. Stabil aja, dia juga stabil sebetulnya. Paling tingginya sekian, turunnya sekian, dan polanya tetap, itu namanya stabil biasa. Tanpa pakai asimtotik. Kalau yang warna, apa tuh ya, coklat kali ya, yang lama coklat, itu namanya unstable. Tidak stabil, karena dia blow up. Kalau Anda bandingkan dengan deret, ya mirip lah. Deret itu ini divergen gitu ya, kalau unstable. Kalau stabil itu dia lebih ke konvergen, yang stabil asimtotik. Stabil asimtotik lebih ke konvergen, kalau yang coklat, yang unstable, dia lebih ke divergen. Ya, untuk apa sih lihatnya? Nanti sebetulnya lebih gambarnya lebih enak terlihat, bentuk medan gradient terlihat kalau pada saat kita sudah masuk ke kalk sesi 2 ya. Tapi izinkan saya untuk melihat menyelesaikan contoh yang minggu lalu untuk melihat kestabilannya. Ini saya akan copy dari buku ya untuk kestabilannya itu ada di mana ya? Sudah nyiapin soal, lihat-lihat soal untuk kuis nanti ya. Nah, ini ada macam-macam kestabilan. Di mana ini? Dia linear. Ini akan saya copy. Jadi kalau kalian lihat nilai eigennya harus dicari ya, nilai eigen dari matriksnya, matriks Jacobian untuk setiap titiknya, atau setiap titik equilibrium. Nah, ini dia teman-teman. Ini akan saya copy. Tabel ini akan saya berikan. Jadi pada saat kuis kalian boleh nyontek ke tabel ini ya. Nah, ini. Kita lihatnya untuk yang non-linear ya. Non-linear itu berarti yang locally, kenapa sih? Ini mouse-nya mulai rada-rada. Nggak bisa. Oh, bentar ya, bentar. Ya ampun, print screen aja lah ya. Nah, ini jenis-jenisnya. Ya, itu tadi berdasarkan nilai eigen dari matriksnya. Jelas bahwa setiap titik equilibrium pasti punya nilai eigen yang berbeda. Oke, ini dia tabelnya. Yang lihat adalah yang lokal linear system. Karena kalau yang linear, titiknya pasti cuma satu ya. Titiknya cuma satu, dan ini juga sama sebetulnya. N itu isinya adalah node, tipenya adalah node. Nah, tipe-tipe node SP itu saddle point, saya tulis ya. N itu adalah node, titik berupa titik.
Kalau SP itu berupa saddle point. Jadi itu sebetulnya mirip sama kayak waktu belajar titik puncak, maksimum, minimum, dan segala macam ya. Adanya nol, saddle point, sama mirip ya. Kemudian untuk yang ini N, SP, SPP itu spiral point, SPP itu spiral point. Kemudian C itu konik ya, bentar saya ingat yang, oh enggak, ini N, SP, SPP, SPP. Udah ya, yang C. Yang C-nya ini saya nggak tahu nih, C-nya apa ya. Nanti C-nya, coba kita lihat dulu. C-nya saya lupa deh. SPS. Oh, ini ada nih. C-nya center. Center ya. Center. Center. Oh, tadi ada tabel ya. Saya nggak lihat ada di tabel. Berarti ini kita gedein aja ya. Saya pikir tadi keterangan apa. Ternyata keterangan itu. Oke, gini aja lah. Oh, ini ya. Itu tulisannya saya hapus yang ini. Nah, sekarang saya akan aplikasikan ke contoh soal yang minggu lalu. Ya, hanya untuk salah satunya saja. Nanti ini saya berikan. Nah, ini kan saya nggak punya bahasanya nih, karena saya pengen menunjukkan ke Anda bentuknya seperti apa. Kita lihat nih. Untuk linear system yang equilibrium point-nya min setengah dan 1. Nah, kalau boleh saya kasih saran, kalau misalnya di sistemnya ditanyakan masalah jenis kestabilannya, maka mungkin akan lebih baik jika kalian mencari solusi sistemnya dengan menggunakan cara nilai eigen. Karena biar sekalian, kalau pakai eliminasi dan substitusi, kan otomatis berarti kalian nggak punya nilai eigennya ya. Sedangkan kalau mencari solusinya pakai nilai eigen, jadi untuk solusinya sekali dapat pakai nilai eigen juga, dan untuk mengecek kestabilannya, kita dapat juga yang namanya nilai eigen. Karena yang namanya titik equilibrium itu tadi, bergantung pada yang namanya nilai eigen. Nah, sekarang kita punya 0, setengah, 2, 0. Ini saya copy ya. Jadi kita mau ngecek titik equilibrium yang ini itu jenis kestabilannya apa. Ya, kita cek nih. Kita cek berdasarkan diketahui matriksnya ini. Ya, diketahui ini. Ya, akan dicari nilai eigennya. Nilai eigennya untuk menentukan jenis kestabilan titik equilibrium yang min setengah 1. Equilibrium titik yang ini. Ya. Nah, caranya tadi apa? Pertama-tama kita harus menentukan namanya nilai eigen. Ya. Cara mencari nilai eigen kalian sudah sering ketemu, determinan dari lambda I, itu kan ya. Lambda I minus A. Dan ini harus sama dengan 0. Ya. Determinan ini kenapa harus pakai itu ya, ini aja. Nah, harus sama dengan 0. Ini diisi dengan matriks berukuran 2 kali 2. Ini. Oke. Ini lambda. Ini juga lambda. Kemudian ini setengah. Dan kemudian ini, oh negatif ya. Ini negatif. Ini juga negatif. Apa yang kalian dapat? Kita cari determinannya. Ya, maka diperolehnya adalah lambda kuadrat. Lambda kuadrat. Kemudian negatif dengan 1. Apa yang kalian dapat lambdanya? Coba dicari lambdanya dapatnya apa? Teman-teman. Lambdanya berapa dan berapa? Plus minus 1. Plus minus 1. Hati-hati ada 2 lambdanya. Lambdanya 1 dan minus 1. Lalu kita cek ke tabel.
Eigenvalue R1 sama R2 di sini pakainya bukan lambda, pakainya R1, R2 ya. Kalau kedua nilai eigennya positif seperti apa, kalau kedua nilai eigen negatif seperti apa, kalau dia kompleks seperti apa gitu ya. Ini kalau saya punya nilai eigennya R1, R2, bagian realnya adalah lambda, bagian kompleksnya adalah mu, bergantung pada lambda dan hanya bergantung pada lambdanya saja. Nah, sekarang tadi kata Irvin, lambdanya kita itu adalah 1 dan min 1. Artinya, dari sekian banyak jenis eigenvalue ini, pakai yang mana coba? Silahkan. Silahkan. Pakai tabel yang mana kira-kira? Bukan sih, Bu. Baris ketiga kata Cindy. Betul sekali. Karena baris ketiga itu bilang R1-nya lebih besar daripada 0. Kan ini itu bisa dibacanya bisa menjadi 2 buah ya. Ini. Ini 0. Saya lihat deh. Pertama kita baca 0 kurang dari R1. Berarti saya bisa bilang bahwa nilai eigennya itu lebih besar daripada 0. Sedangkan yang satu lagi, bacanya dari kiri. Yang satu lagi nilai eigennya kurang dari 0. Artinya, baris yang ketiga ini menyatakan nilai eigennya itu ada yang negatif, ada yang positif. Ini bisa diperluas juga, tidak harus untuk yang sistem 2x2. Kalau sistemnya ada 3 function X, Y, Z, ada 3 persamaan, maka yang pertama ini berarti artinya yang baris pertama, ini berarti semuanya positif kalau eigenvalue-nya. Ini semuanya negatif. Kalau ini terserah, pokoknya salah satunya ada yang negatif dan positif. Terserah mau 2 positif, 1 negatif, atau 2 negatif, 1 positif, nggak masalah. Ya. Kemudian ini yang bawah, ya ada yang kembar. Tapi yang kembarnya lebih besar daripada 0 atau kurang dari 0 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi kalau begitu teman-teman yang tadi itu dapatnya adalah yang ini. Lihatnya ke sini. Ya, karena local linear system itu adalah titik equilibrium selain 0,0. Kalau linear system itu maksudnya adalah sistem yang memang dari awal sudah linear. Kalau kita kan sistemnya awalnya non-linear, lalu dibikin linear. Ya, jadi kita lihatnya yang local linear system, kecuali untuk yang titik equilibrium 0,0. Ini misalnya. Nah, ini kan titik equilibrium 0,0 ya. 0,0 ini kan sebetulnya dapat dari yang linear dan juga yang non-linearnya. Jadi boleh mana aja, tapi overall hampir sama sih, cuma beda di yang kembarnya aja ya. Maka, si titik ini, titik min setengah 2, nah ini ya, maka titik ini, tadi stabil nggak sih? Saddle point dan unstable ya, coba kita lihat deh. Ini adalah saddle point dan unstable. Kita lihat nih lebih jauh nih ya. Saddle point atau segala macamnya itu lebih mudah dilihat dari lokal. Unstable-nya kenapa? Coba lihat deh. Unstable-nya kita lihat kalau misalnya X-nya menuju tahingga. Ya, ketika ketika T-nya menuju tahingga bukan X-nya. Kita lihat kelakuan atau sifat atau karakter dari solusi kita. Nah, untuk di sekitar titik min setengah 1, solusi X sama Y-nya itu ini. Kita lihat nih apa yang terjadi kalau T-nya menuju tahingga. Ada yang tahu nggak? Untuk X dulu deh. Apa yang terjadi ketika X-nya menuju tahingga? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Apa yang terjadi ketika T-nya menuju tahingga? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Apa yang terjadi dengan C1 dikali E pangkat tahingga tambah C2 E pangkat min tahingga berapapun C1 dan C2-nya? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa meraba? Kira-kira bagaimana? Nggak ada? Halo? Apa yang terjadi ketika E pangkat tahingga? Siapa yang tahu? Jadi besar banget ya, Bu. Jadi besar banget. Kalau E pangkat min tahingganya? 0. 0. Jadi teman-teman kalau dilihat, suku kedua dari XT dan YT itu membuat nilainya 0. Sedangkan suku pertamanya menjadi sesuatu yang besar tahingga. Tahingga tambah 0 min setengah tahingga.
T hingga min 0 plus 1, T hingga juga. Jadi X dan Y ini ketika T-nya semakin lama semakin nambah, ternyata dia semakin lama justru akan semakin besar nilainya. Kalau dia makin besar, berarti dia solusinya itu akan menjadi seperti ini, yang warna coklat. Nggak tahu kemana arahnya. Ya, makanya kenapa dia menjadi unstable. Sesuai dengan rumusan di tabel tadi. Unstable. Kalau tanya sebetulnya saya nggak pernah hafal tuh. Nggak pernah hafal isi tabel. Saya pribadi biasanya melihat dari jenis ininya. Bayangkan kalau nilai eigennya negatif. Ini kan kalau dilihat, kalau kalian masih ingat dengan cara metode nilai eigen, solusi dari sistem itu adalah C1E pangkat lambda dikali vektor eigen. Jadi lambdanya positif nih. Lambdanya positif 1 dan negatif 1 misalnya. Ya, kan sama dengan ini. Positif 1 dan negatif 1. Bayangkan kalau lambdanya kedua-duanya negatif. Saya misalkan ini dapatnya negatif. Ini dapatnya negatif. Apa yang terjadi, teman-teman? Sorry. Akan menuju ke 0. Ya, misalnya ini negatif 2T, ya ini negatif 2T. Sama-sama menuju ke sesuatu nilai. Yang ininya menuju ke 0, kalau ini pangkatnya negatif, suku pertama pangkatnya negatif, suku kedua pangkatnya negatif. Akan 0, menuju X-nya menuju min setengah, Y-nya menuju ke 1. X sama Y-nya nggak harus menuju ke 0, tapi dengan dia melihat X-nya menuju min setengah, Y-nya menuju 1, berarti dia akan menuju ke suatu nilai. Maka, kalau dua-duanya nilai eigennya negatif dan berbeda, akan menuju ke suatu nilai, berarti dia adalah stabil. Kalau menuju ke suatu nilai, berarti dia adalah stabil asintotik. Coba kita lihat tabelnya. Nih, ketika R1, R2-nya kurang daripada 0, maka dia akan berupa titik node dan dia asintotik stable. Jadi selain dari lambda, sebetulnya bisa dilihat dari jenis solusinya. Seperti apa. Itu. Ya, dan kalau kalian perhatikan, di sini itu semuanya sebetulnya adalah asintotik stable. Kecuali yang di titik nol. Kalau yang di titik 0,0, dia ada yang stable. Stabilnya stabil yang tidak asintotik ya, yaitu ketika dia nilai eigennya kompleks dan bagian realnya adalah 0. Sedangkan kalau untuk yang locally linear system, itu yang non-linear, itu ketika nilai eigen yang realnya 0, itu akan indeterminate. Jadi kalau misalnya yang non-linear hanya ada dua kemungkinan, yaitu yang unstable sama yang asymptotic stable. Silahkan ada pertanyaan atau tidak? Oke, kalau nggak ada kita kuis ya. Kuis ini akan memakan waktu lama karena kalau nonlinear itu titik equilibriumnya bisa lebih dari satu, bisa banyak banget. Tapi saya akan membatasi. Jadi isi kuisnya itu, ini isi kuisnya ya. Silahkan siapkan kertas. Silahkan siapkan kertas dan alat tulis. Ya, saya stop record dulu ya.